Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini hari Senin dalam acara Renungan Harian, dan kita percaya semua akan diberkati Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita kembali untuk menyempatkan waktu merenungkan firman hanya sesaat, dan kiranya firman ini akan menjadi pegangan kita untuk hari ini. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari ini. Bahwasannya kami bisa melihat bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Kami percaya Tuhan, di atas firman-Mu ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 9, Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang inikah sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tua, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selagi masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang yang bisa bekerja. Ayat yang kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah saudara, kisah ini sangat menarik. Ada orang buta sejak lahir, lalu murid-muridnya bertanya, siapakah yang berdosa, orang inikah atau kedua orang tuanya? Tetapi Yesus berkata, bukan orang ini dan juga bukan orang tuanya, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Saya tertarik Bapak Ibu di dalam ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Nah saudara, ini berbicara tentang waktu. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, saya akan menyinggung tentang waktu. Untuk segala sesuatu di dunia ini tidak dapat dipisahkan dengan waktu. Tuhan memberikan kepada kita waktu 1 hari 24 jam. Dia itu orang kaya, orang miskin, tua atau muda, gemuk dan lain sebagainya, tetap Tuhan memberikan kepada kita 1 hari 24 jam. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu dia akan berjalan terus dan dia tidak akan pernah mundur. Artinya saudara, bahwa waktu yang kita lewati tidak akan mungkin kembali. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi dengan jelas sekali waktu dia akan berjalan terus dan dia tidak akan pernah mundur. Nah, oleh karena itu hari ini kita harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang dapat memperpanjang waktu pun hanya 1 detik saja. Dan tidak ada seorang pun juga yang sanggup menghentikan sang waktu. Kecuali kalau jam tangan kita habis baterainya, nggak diisi-isi, bisa sebulan, 2 bulan, setahun, pasti waktu dia akan berhenti. Nah saudara, jadi dengan jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memperpanjang waktu maupun bisa menghentikan waktu. Tuhan mengingatkan setiap kita agar kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Kenapa saudara? Karena waktu yang diberikan Tuhan kepada kita
sesungguhnya merupakan anugerah yang Tuhan berikan pada kita yang perlu kita syukuri. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, apa yang dimaksud dengan waktu? Waktu adalah sebuah kesempatan. Waktu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita pergunakan kesempatan ini dengan baik, maka akan menentukan kita di kemudian hari. Garis bawahi, catat dengan baik, waktu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita pergunakan kesempatan ini dengan baik, akan menentukan kita di kemudian hari. Ini berurusan dengan tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Di dalam kehidupan yang kita jalani, ada 3 batasan waktu. Yang pertama, waktu kemarin. Artinya, yang pertama yang kita lihat kemarin. Dan yang kedua, hari ini. Dan yang ketiga, esok. Jadi ada 3 batasan waktu, kemarin, hari ini, dan esok. Hari ini dan esok sangat mungkin untuk kita perbaiki, sebab itu semua tergantung daripada kita. Tapi hari kemarin itu sudah berlalu dan tidak akan mungkin kembali. Oleh karena itu, saya berharap pada hari ini mungkin kita mempergunakan waktu dengan salah, mempergunakan waktu dengan tidak baik, tetapi hari ini maupun hari esok bisa kita perbaiki, dan itu semua tergantung dari kita. Sebab apapun keputusan yang kita ambil hari ini, dan bagaimanapun kita menjalani hidup ini, akan sangat menentukan akan apa yang akan kita terima di waktu yang akan datang. Saya akan kasih contoh begini, Bapak Ibu. Kalau hari ini saudara diberikan kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dengan baik. Tabur yang baik di dalam pekerjaan kita, termasuk di dalam keluarga kita, termasuk di dalam usaha kita, termasuk di dalam segala bidang yang Tuhan percayakan meskipun hanya kecil. Tapi kalau saudara pergunakan waktu dengan baik, akan menentukan kita di kemudian hari. Jadi jelas, apapun keputusan yang kita ambil hari ini, atau bagaimana kita menjalani hidup ini, akan sangat menentukan akan apa yang akan kita terima di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, jangan jadikan kita bebal. Jangan menjadi orang yang bebal, tapi jadilah orang yang arif. Orang yang arif akan mempergunakan waktu dengan baik. Sekalipun dia mempunyai kesalahan, tapi dia memperbaiki kesalahan itu. Tadi sudah saya katakan dengan jelas bahwa hari ini dan esok sangat mungkin untuk kita perbaiki. Semua itu tergantung daripada kita. Pergunakan waktu dengan baik untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan sangat berguna untuk mengajar tentang apa yang harus kita lakukan di dalam mempergunakan waktu yang ada. Satu kali saya naik ojek. Tukang ojek dia berkata begini, Pak Pendeta, dia tahu saya pendeta. Dulu saya orang kaya. Pada saat papi mami masih ada, semuanya tersedia.
rumah mewah, mobil ada beberapa, dan jabatan papa saya luar biasa. Kedua orang tua saya itu mengajarkan kepada saya untuk mencari ilmu, dan mereka mencari satu sekolah yang baik, universitas yang baik. Tapi sayang Pak Pendeta, semuanya itu saya tidak pergunakan dengan baik. Justru saya masuk dalam dunia malam. Kisah ini sangat menarik Pak Pendeta. Saya nggak menyangka kedua orang tua saya begitu cepat berlalu. Ketika ada satu peristiwa kecelakaan yang hebat, mereka mati di tempat karena kecelakaan itu. Maka secara otomatis Pak Pendeta, harta kekayaan, peninggalan orang tua, semua dialihkan kepada saya. Karena saya adalah anak tunggal. Tapi sayang Pak, saya nggak siap. Semua habis di dalam dunia malam. Saya jatuh di dalam meja judi. Dan akhirnya Pak, hari ini, inilah peninggalan orang tua saya satu-satunya yang masih tersisa, yaitu motor Astrea Legenda. Saya jadikan motor ojek ini. Saudara, kalau nasi sudah menjadi bubur, tidak akan mungkin menjadi nasi. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu hari ini. Tetapi satu hal yang saya ingatkan, waktu dia akan berjalan terus dan dia tidak akan pernah mundur. Waktu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau saudara pergunakan kesempatan ini dengan baik, akan menentukan kita di kemudian hari. Sebab satu waktu kita akan bertanggung jawab seluruh perbuatan kita selama menggunakan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu pada hari ini, saya bisa melihat, mempelajari waktu. Ini sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Dengan kita menyadari waktu adalah sebuah kesempatan, menjadi kita bisa melihat bahwa hidup ini bukan sebuah suratan, tapi hidup adalah sebuah perjuangan. Oleh karena itu pada hari ini saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 10 bagian B, diingatkan kita harus berbuat baik. Kemudian Efesus pasal 5 ayat 16 ditegaskan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh karena itu melalui dua ayat ini, kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita senantiasa berbuat baik, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan buat kita. Kita harus berpacu di dalam waktu, sebab waktu tidak akan pernah kembali. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Baik di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam keluarga, maupun kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari bahwa waktu akan berjalan terus dan dia tidak akan pernah mundur. Oleh karena itu dengan hikmat dari Tuhan, kami akan pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Sebab kalau kami pergunakan waktu dengan baik, akan menentukan kami di kemudian hari. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan hari ini, menjadi hari yang indah bersama dengan Tuhan. Di atas pergumulan kami, di atas penderitaan kami, di atas sakit penyakit kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan sanggup menjamah semuanya itu. Dan kami percaya kami akan bergerak terus maju. Sebab kami percaya ketika kami menggunakan waktu yang ada akan menentukan kami di kemudian hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas di dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang karyawan, sebagai seorang karyawati, sebagai pengusaha, wira swasta, sebagai ibu rumah tangga, mahasiswa, dimanapun kita berada, kita harus tetap optimis. Kita jadikan hari-hari kita menjadi hari yang indah, pergunakan waktu yang ada. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Shalom.